Pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini. Selamat datang di channel Mamang-Mamang Biasa, di mana channel ini bakal ngebahas kelakuan-kelakuan umat manusia yang random dan keterbelakangan intelektual. Karena tanpa mereka, kita tidak akan ada bahan untuk berbagi cerita dengan teman di tongkrongan dan bahan modusan untuk gebetan. Oke, kita langsung intro dulu coy. Apakah ada simsalabim? Semoga sehat selalu ya. Di video gue ini gue bakal ngebahas topik yang menurut gue tuh seru dan juga lagi rame diperbincangkan gitu. Ada kisah sedih di hari Minggu, terus biasalah, kampus ospek-ospekan gitu. Yaudah kita masuk ke pembahasan kita, YX Gekui. Ada sebuah tweet dari akun Twitter @aryajulit yang menunjukkan foto seorang pria memasangkan masker di batu nisan. Diduga itu adalah makam almarhumah si ibu sang pria yang meninggal karena COVID-19. Yang dimana tentu saja membuat netizen-netizen kita tuh terenyuh dan seketika ingat kepada orang tua. Seakan menjadi tamparan agar selalu melaksanakan proker kesehatan. Namun, tetapi muncul info terbaru yang mana ternyata video itu adalah cuplikan dari sebuah film pendek yang berjudul Ibuku yang Cerewet untuk menandai anniversary penyebaran COVID-19. Namun, cerita ini tuh benar diangkat dari kisah nyata seseorang yang bernama Gilang Widya Pramana, yang tentu saja menaungi film pendek tersebut. Film ini didedikasikan untuk ibundanya yang telah meninggal tahun lalu karena COVID-19. Teknik marketing yang cukup abangsyat dan agak menjebalkan. Bukan gimana-gimana ya, kemarin-kemarin kita tuh udah sering banget soalnya di prank. Dulu pernah ada ibu-ibu berantem di kondangan gitu kan, gara-gara rebutan rendang. Yang ternyata itu tuh iklan penyedap rasa. Iya, Sasa, nggak pakai grey. Dan juga ada lagi ibu-ibu nih, marah-marah sama tukang cilok. Terus juga ada lagi yang marahin ojol. Yang ternyata itu juga adalah project dari sebuah video klip. Dan yang terbaru nih, ada ibu-ibu nyerobot antrian, terus ibu-ibunya ditegur. Tapi dia yang marah. Ternyata itu tuh iklan Tokopedia. Asyad. Ini tuh teknik marketing yang cukup memancing adrenalin kita gitu kan. Untuk menghujat ibu-ibu ini, dan akhirnya kita jadi merasa bersalah karena ternyata cuman acting. Asyad. Namun kali ini berbeda. Karena memancingnya tuh dengan membuat kita merasa sedih gitu kan. Memainkan emosional dan perasaan kita coy. Potongan film tersebut tuh diketahui sudah lebih dulu heboh di sosial media. Adegan coba memakaikan masker di batu nisan pun sempat jadi omongan. Dan alasan melakukan itu tuh karena tokoh anak di film itu ingin memberikan masker ke ibunya, tapi selalu ditolak sama ibunya ketika masih hidup. Ini gue bukan mau mencela filmnya, cuma cara marketingnya tuh basi, asli basi banget. Apakah kita harus menurunkan rasa simpati kita sebagai manusia agar tidak terjebak oleh hal-hal seperti ini? Gue sempet curiga, soalnya pasien COVID yang meninggal tuh, setahu gue tuh nggak ditaruh di makam umum. Kenapa gue mikir gitu? Karena dugaan gue dikuatkan oleh statement dari Ed Cornelia Yurisa, yang katanya, dia ngeliat sendiri makam yang ada maskernya pas abis ziarah. Gue mikir dong, pasti makam umum. Karena nggak mungkin makam COVID bisa ziarah. Pas gue lihat tahun meninggalnya juga itu masih baru fresh gitu kan. Masih 2021 gitu. Ya gue nggak mau dong sebuzun. Karena siapa sih coy yang mau ibunya meninggal cuma buat dijadiin konten. Ternyata ada. Tapi udah setahun yang lalu sih. Mungkin bisa jadi video cuplikan tersebut sudah tersebar lebih dulu bukan karena ada niatan untuk promosi film mereka. Namun, ada oknum yang emang pengen buat viral aja gitu. Mungkin. Kita harus berpikir positif. Ya karena emang videonya tuh
memiliki pesan moral yang harus kita sebarkan di masa pandemi ini. Udah jadi endemi deh. Yang gimana memakai masker sekarang sudah menjadi rutinitas kita sehari-hari untuk terhindar dari COVID-19 ini. Dan gue nonton filmnya pun cukup dibuat antusias gitu, mau nangis karena emang guanya aja cengeng sih. Kalau masalah orang tua, kayak di muhasabah waktu SD gitu dulu gue nangis. Ya, yalah, muhasabah. Sebuah video viral karena memperlihatkan tindakan kekerasan atau perpeloncoan di Pantai Nambu, Sulawesi Tenggara. Ternyata video itu merupakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan atau LDK mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam video berdurasi 1 menit 48 detik itu, terlihat jelas puluhan mahasiswa dibaringkan terlentang di bibir pantai. Kemudian para senior dengan ganasnya secara bergiliran memukul bagian perut, dada, hingga kepala menggunakan sendal jepit. Menanggapi hal tersebut, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ Pendidikan Ekonomi, Ilon Saputra menyampaikan permohonan maaf. Dia menyebut kegiatan itu hanya untuk membentuk mental dan karakter peserta LDK. Membentuk mental dan karakter. Lo kalau mau membentuk mental tuh gampang. Sini nih jadi anak warnet lo main Dota, kalau mental lo nggak kuat baku hantam lo. Kalau mau membentuk karakter ya mending lo main The Sims dah. Bisa membentuk karakter bener. Lagi apa ya? Kayak gini tuh ya ampun. Ya emang jadi tradisi sih. Karena gue waktu kuliah juga masih ada yang kayak gini. Cuma nggak main fisik. Kalau sampai mukul ya baku hantam kita. Kalau emang cuma kayak ngatain personal sih gue masih bisa terima. Ya karena omongan lu tuh paling masuk kuping kiri keluar di bool jadi kentut. Gak bakal ada kontribusinya juga gitu buat kehidupan gue. Lagian kok mereka bisa ngadain LDK lagi covid gini. Oh mungkin zona hijau. Mungkin. Terus juga dari video klarifikasinya tuh dia tuh jadi ketua panitia ya ampun. Ngomongnya membentuk mental dan karakter. Diminta klarifikasi aja ngomongnya ngap-ngapan. Mungkin karena pakai masker, ya kan? Mungkin dong. Mungkin. Masa ketua pelaksana mempunyai mental dan karakter yang lemah? Tidak mungkin dong. Kalau laki-laki ngelatih mental tuh gampang. Mending partai dah 1 versus 1. Yang gak tahu partai itu istilah untuk menyelesaikan masalah tanpa banyak bacot gitu. Teriak-teriak gak jelas. Itu ada di channel YouTube-nya The Last of 90s. Seru tahu, asik. Tapi ya mungkin sekarang gak bakal bisa gitu. Karena lagi covid. Enggak deng. Karena emang gampang rekam gitu ya. Kalau dulu yang punya kamera tuh cuman orang yang naik mobil coy. Tapi gue juga dulu anak baik-baik sih. Gak pernah berantem, gak pernah mabok, gak pernah ngerokok, gak pernah diajak. Sedih. Oke dah balik lagi ke topik. Dan kadang tuh senior-senior yang ospek kita ternyata veteran. Yang ngulang semester pas semester 1 tuh oke lah ya. Kita emang gak kenal tuh. Pas semester 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lah kayak kenal. Terus juga jadi sosok akrab gitu kan. Nanya-nanyain tugas. Dan LDK juga bisa jadi tempat modus buat kita kenalan gitu kan. Ya sekedar nyari temen atau berkelanjutan. Asik. Tapi sayangnya dulu gue teknik gitu. Pas LDK rata-rata cowok, ya Allah. Mungkin benar apa yang dikatakan ketua pelaksana tersebut. Jika dilihat dari video yang singkat, emang terlihat seperti perpeloncoan. Tapi pas zaman gue tuh di hari terakhir LDK kita bisa balas dendam ke senior-senior kita yang emang bikin kesel gitu kan pas masa LDK. Kayak ngebalas nyeburin mereka ke kolam berenang, make upin mukanya pakai adonan terigu, ngelempar ke got, ngegesekin ke ban motor yang lagi muter kenceng, macem-macem dah pokoknya. Ya gue pikir selama itu masih di batas wajar, it's fine dude. Asal jangan disuruh yang aneh-aneh aja gitu. Kayak misalnya makan tai. Ada loh kasusnya di NTT. Wah kalau itu sih gue bakal berak, terus gue usapin tuh tai ke muka senior gue.
Kebanyakan nonton Sukaroto, jadi begitulah fetisnya. Oke, mungkin segini dulu video dari gue. Jangan mudah percaya apa yang ada di internet. Jaga kesehatan selalu. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Karena biasanya suka ada razia masker. Lu kan orangnya lebih takut sama razia masker daripada sama corona gitu kan. Didendanya mahal tau. Katanya cepet. Mending lu pakai masker dah. Harganya nggak nyampe 20.000. Buat adik-adik yang mau kuliah, cuma mau ngasih tahu. Kuliah tidak seindah di film-film, coy. Lu harus kuat mental. Nggak kuat mental, stres lu. Oh, makanya ada LDK. Biar terbiasa stres gitu kan. Iya. Oke, gue Rahman. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, a comment. Oke.